Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Haji Wicaksono, mahasiswa program studi sarjana terapan keperawatan anestesiologi Universitas Asia Yogyakarta. Pada presentasi kali ini, saya akan menerangkan tentang teknik pembebasan jalan nafas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut teknik pembebasan jalan nafas, di sini saya akan menampilkan anatomi sistem respirasi manusia. Anatomi sistem respirasi manusia dimulai dari hidung, lalu ke faring, kemudian ke laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu ke paru-paru. Lalu, apa itu pembebasan jalan nafas? Pembebasan jalan nafas merupakan membebaskan jalan nafas untuk menjamin pertukaran udara secara normal, baik dengan manual maupun menggunakan alat. Lalu, apa tujuannya? Yaitu membebaskan jalan napas untuk menjamin jalan masuknya udara ke paru secara normal sehingga menjamin kecukupan oksigenasi tubuh. Lalu, apa saja indikasi dilakukan pembebasan jalan nafas? Yang pertama, dilakukan pada penderita tidak sadar apapun sebabnya. Yang kedua, pada penderita adanya sumbatan jalan napas parsial atau total. Sebelum melakukan pembebasan jalan nafas, dilakukan pemeriksaan jalan nafas terlebih dahulu dengan posisi penolong di samping posisi klien dengan LLF, look, listen, feel. Look berarti melihat gerakan nafas atau pengembangan dada. Listen berarti mendengarkan aliran dan suara udara dari pernapasan. Feel berarti merasakan adanya aliran udara pernafasan ke pipi penolong. Obstruksi parsial yaitu penderita masih bisa bernafas sehingga timbul berbagai macam suara nafas tambahan seperti snoring yang disebabkan karena adanya sumbatan pada pangkal lidah, gurgling yang disebabkan karena adanya cairan di daerah hipofaring, stridor yang disebabkan karena adanya sumbatan pada plika vokalis. Lalu, teknik penanganan pembebasan jalan nafas untuk snoring ada chin lift, jaw thrust, OPA atau NPA, dan pipa endotrakeal. Untuk gurgling, finger sweep, dan suction. Kemudian untuk stridor bisa dilakukan krikotirotomi atau tracheostomi. Yang pertama adalah snoring. Timbul suara mengorok akibat lidah jatuh ke belakang saat keadaan tidak sadar atau patahnya rahang bilateral. Penanganan pembebasan jalan nafas untuk snoring dengan menggunakan teknik head tilt chin lift. Yang pertama, letakkan tangan penolong pada dahi korban. Gunakan tangan yang paling dekat dengan kepala korban. Tekan dahi sedikit mengarah ke belakang dengan telapak tangan sampai kepala penderita terdorong ke belakang. Selanjutnya, letakkan ujung jari tangan yang lainnya di bawah bagian ujung rahang bawah. Kemudian, angkat dagu ke depan, lalu lakukan gerakan ini bersamaan tekanan dahi sampai kepala korban pada posisi ekstensi maksimal. Pada pasien bayi dan anak kecil tidak dilakukan sampai maksimal, tetapi sedikit ekstensi saja. Selanjutnya, pertahankan tangan di dahi korban untuk menjaga posisi kepala tetap ke belakang. Dan yang terakhir, buka mulut penderita dengan ibu jari tangan yang menekan dagu. Saat melakukan head tilt chin lift, perhatian bagi korban masih bayi, gerakan ekstensi kepala tidak boleh maksimal. Kemudian, tangan jangan menekan di jaringan lunak bawah dagu. Jangan gunakan ibu jari untuk mengangkat dagu. Awasi mulut korban agar tetap terbuka. Dan jika korban dengan gigi palsu, cobalah pertahankan pada posisinya. Tetapi jika mengganggu atau sulit dipertahankan, sebaiknya gigi palsu tersebut dilepas. Dan ini adalah contoh dari teknik head tilt chin lift. Selanjutnya, teknik jaw thrust. Teknik ini digunakan apabila korban mengalami trauma tulang belakang atau curiga trauma tulang belakang. Dan catatan, pada pasien dengan dugaan cedera leher dan kepala, hanya dilakukan manuver jaw thrust dengan hati-hati dan mencegah gerakan leher. Langkah-langkah untuk melakukan teknik jaw thrust. Yang pertama, berlutut di sisi atas kepala korban, diletakkan kedua siku penolong sejajar dengan posisi penderita, kedua tangan memegang sisi kepala. Yang kedua, kedua sisi rahang bawah dipegang. Jika pasien anak atau bayi, gunakan 2 atau 3 jari pada sisi rahang bawah. Yang ketiga, gunakan kedua tangan untuk menggerakkan rahang bawah ke posisi depan secara perlahan. Gerakan ini mendorong lidah ke atas sehingga jalan nafas terbuka. Yang keempat, pertahankan posisi mulut pasien tetap terbuka.
Dan ini ditampilkan pula bagaimana cara jauh thrust melalui gambar di samping. Lalu, alat pendukung yang digunakan dalam teknik pembebasan jalan nafas snoring ada OPA atau oropharyngeal airway yang terletak di sebelah kiri layar, dan ada NPA, yaitu nasopharyngeal airway yang ada di sebelah kanan layar. Selanjutnya, gurgling, yaitu suara nafas bercampur cairan, bisa itu darah, sekret, aspirasi lambung, dan sebagainya. Pembebasan jalan nafas untuk gurgling yang pertama menggunakan teknik finger sweep. Dengan cara memiringkan kepala pasien, kecuali pada dugaan fraktur tulang leher, kemudian membuka mulut dengan jauh thrust dan tekan dagu ke bawah bila otot rahang lemas, atau disebut manuver emaresi. Selanjutnya, gunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, yang bersih atau dibungkus dengan sarung tangan, atau kasa, atau kain, untuk membersihkan rongga mulut dengan gerakan menyapu. Dan ini pula ditampilkan gambar bagaimana teknik finger sweep tersebut. Lalu bisa juga dilakukan dengan suction atau pengisapan. Di sini ditampilkan bagaimana suction melalui oropharyngeal yang digambar bagian atas, dan yang bagian bawah yaitu melalui nasopharyngeal. Kemudian kita akan masuk ke stridor, yaitu timbul suara crowing yang disebabkan penyempitan di laring atau trakea. Dapat juga disebabkan udem karena berbagai hal, bisa luka bakar, radang, dan sebagainya. Teknik pembebasan jalan nafas untuk stridor dapat dilakukan tracheostomy yang ditampilkan pada gambar sebelah kiri layar, kemudian atau krikotirotomi yang ditampilkan pada bagian kanan layar. Beberapa teknik pembebasan jalan nafas yang ditampilkan sebelumnya dapat dilakukan apabila pasien dalam kondisi tidak sadar. Sekarang, kita akan masuk ke teknik pembebasan jalan nafas apabila kondisi korban sedang sadar. Ada 3, yaitu Heimlich maneuver atau abdominal thrust, kemudian yang kedua back claw, dan yang ketiga chest thrust. Teknik yang pertama yaitu Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu penolong berdiri di belakang korban, memposisikan tangan penolong memeluk di atas perut korban melalui ketiak korban. Lalu, sisi genggaman tangan penolong diletakkan di atas perut korban tepat pada pertengahan antara pusar dan batas pertemuan iga kiri dan kanan. Kemudian, letakkan tangan lain penolong di atas genggaman pertama, lalu hentakkan tangan penolong ke arah belakang dan atas seperti mengulek. Posisi kedua siku penolong ke arah luar, kemudian lakukan hentakan sambil meminta pasien membantu memuntahkannya. Kemudian lakukan berulang sampai berhasil, namun tetap harus hati-hati. Ditampilkan pula di layar sebelah kanan gambar bagaimana Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Kemudian, kontraindikasi dilakukan abdominal thrust adalah pada kehamilan tua dan bayi, serta dewasa gemuk. Untuk itu, dapat dilakukan menggunakan chest thrust atau back blow, yaitu dengan menepuk atau memukul punggung pada pertengahan daerah di antara kedua skapula. Yang kedua adalah teknik back blow. Pada penderita yang ada respon, langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, yakinkan bahwa penderita mengalami sumbatan jalan nafas total. Yang kedua, posisikan penderita pada salah satu lengan penolong dengan wajah mengarah ke bawah, kepala lebih rendah dari tubuh. Lalu, lakukan 5 kali pukulan punggung menggunakan tumit tangan di antara kedua tulang belikat. Bila belum keluar, balikan penderita, kepala tetap lebih rendah. Yang keempat, lakukan 5 kali hentakan dada chest thrust. Apabila penderita tidak ada respon, yang pertama untuk dilakukan yaitu pastikan penderita tidak ada respon. Kemudian, buka jalan nafas dan berikan bantuan pernafasan. Bila belum masuk, coba perbaiki posisi kepala. Yang ketiga, lakukan 5 kali pukulan punggung dan 5 kali hentakan dada. Yang keempat, buka mulut penderita dan lihat apakah ada benda asing. Jika ada, tarik keluar dengan perasat pengangkatan rahang dan lidah. Yang kelima, ulangi langkah-langkah tersebut di atas sampai jalan nafas benar-benar terbuka. Teknik yang ketiga yaitu chest thrust. Dilakukan untuk bayi, anak yang gemuk, dan wanita hamil. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menekan tulang dada dengan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu
Posisikan kedua jari tersebut kira-kira pada garis antara kedua puting susu. Dapat dilihat beberapa gambar untuk melakukan teknik chest thrust. Sekian presentasi dari saya tentang teknik pembebasan jalan nafas. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.